Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Anggi Romaito, yang kedua Amal Oktavi Nasution, dan yang ketiga Farhan Khairullah. Selanjutnya, materi yang dibahas. Yang pertama, pengertian Jabariyah dan Qadariyah dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang kedua, sejarah perkembangan Jabariyah dan Qadariyah dijelaskan oleh Farhan Khairullah, dan yang ketiga, doktrin-doktrin Jabariyah dan Qadariyah dijelaskan oleh Anggi Romaito. Selanjutnya, pengertian Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian Jabariyah, kata Jabariyah berasal dari kata Jabara, yang berasal dari Arab. Jabariyah artinya paham keterpaksaan manusia, yang artinya memaksa. Secara istilah, Jabariyah adalah suatu golongan yang mengatakan segala perbuatan manusia sesungguhnya datang dari Allah. Dengan kata lain, segala perbuatan manusia terpaksa dilakukan. Selanjutnya, pengertian Qadariyah. Qadariyah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara. Artinya kemampuan dan kekuatan, sedangkan arti terminologinya adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan atau perbuatan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Selanjutnya, sejarah perkembangan Jabariyah dan Qadariyah akan dijelaskan oleh Farhan Khairullah. Kepada Farhan Khairullah dipersilahkan. Sejarah Jabariyah dan Qadariyah tak dapat diketahui dengan pasti kapan paham Qadariyah ini timbul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Tetapi menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, paham Qadariyah kelihatannya ditimbulkan buat pertama kali oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Menurut Ibnu Nabatah, Ma'bad al-Juhani dan temannya Ghailan al-Dimashqi mengambil paham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam. Menurut Ma'bad adalah seorang tabi'i yang baik, tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak Abdul Ar-Rahman Ibnu al-Asy'as, gubernur Sajistan, dalam menentang kekuasaan Banu Umayyah. Dalam pertempuran Al-Hajjah, Ma'bad mati terbunuh dalam tahun 80 Hijriah. Menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Di sini tak terdapat paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu dan bahwa manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak azal. Selain dari menganjur paham Qadariyah, Ghailan juga merupakan pemuka Murji'ah dari golongan Al-Salihiyah. Aliran yang sebaliknya, yaitu paham Jabariyah, kelihatannya ditonjolkan buat pertama kali dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Jad Ibnu Dirham. Tetapi yang menyiarkannya adalah Jaham Ibnu Syafwan dari Khurasan. Ajaran-ajaran banyak persamaan dengan aliran Quro agama Yahudi dan aliran Ya'jubiyah agama Kristen. Mula-mula Jaham bin Sofyan adalah juru tulis dari seorang pemimpin bernama Suraih bin Harith. Ali Nashar bin Sayyar dan memberontak di daerah Khurasan terdapat kekuasaan Bani Umayyah. Paham yang dibawa Jaham adalah lawan ekstrim dari paham yang dianjurkan Ma'bad dan Ghailan. Manusia dalam perbuatan-perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan baginya. Perbuatan-perbuatan diciptakan Tuhan dalam diri manusia, tak ubahnya dalam gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati. Oleh karena itu, manusia dikatakan berbuat bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti majazi atau kiasan. Selanjutnya, doktrin-doktrin Jabariyah dan Qadariyah dijelaskan oleh Anggi Romaito. Kepada Anggi Romaito dipersilakan.
Selanjutnya, doktrin-doktrin Jabariyah dan Qadariyah. Doktrin-doktrin Jabariyah terbagi menjadi dua. Yang pertama Jabariyah ekstrim dan yang kedua Jabariyah moderat. Jabariyah ekstrim yang sama sekali tidak memperkenankan perbuatan apapun kepada manusia, tak terkecuali kekuasaan untuk berbuat. Jabariyah moderat yang mengakui bahwa manusia memiliki kekuasaan, tetapi mempertahankan bahwa ini merupakan sebuah kekuasaan yang sama sekali tidak efektif. Adapun pemuka Jabariyah ekstrim adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jam bin Syafwan, yang kedua, Ja'ad bin Dirham, yang ketiga, Ad-Dirar, dan yang keempat, An-Najjar. Ini doktrin-doktrin Qadariyah. Doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.